Oke, sudah tampil ya. Materi awal kita adalah tentang eksponen ya. Apa kemarin? Pengertian dari eksponen. Masih ingat? Apa itu eksponen? Aktivitas pertama ya tentang eksponen. Eksponen itu apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Apa yang dimaksud dengan eksponen? Sebelum kita membahas tentang eksplorasi 1.1. Bilangan berpangkat, Pak. Ya, bilangan berpangkat ya. Oke. Eksponen itu disebut juga bilangan berpangkat. Itu perkalian yang berulang kan? Oke, lanjut kita membahas tentang eksplorasi yang kemarin. Yang membawa virus ke wilayah A. Tampil ya layar Bapak ya. Tampil, Pak. Oke. Ceritanya ada seorang yang datang ke wilayah A, tapi orang itu sudah terkena virus. Nah, waktu tiba di wilayah A, dia tiba di sana ada yang tertular 2 orang. Ya, pada fase pertama ada yang tertular 2 orang. Kemudian fase yang kedua ada 4 orang. Fase yang ketiga ada 8 orang. Fase yang keempat ada berapa orang? Ada berapa? 16. 16. 16. Fase kelima? Fase kelima 32. 32. Fase keenam? 64. Fase ketujuh? 128. 128. Fase ke-8? 256. 256 ya. Kemudian berikutnya, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Ada berapa? 1024. 1024. Dapatnya dari mana? Dari penularan tersebut ada 2N, sehingga untuk mendapatkan banyaknya orang yang tertular pada fase ke-10 adalah 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Hasilnya benar ya, 1024? Ya. Ada cara lain? Oke. Kalau ini langsung tiba-tiba dapat 2 pangkat 10 kan? Ada cara lain? Ada yang pakai cara manual nggak? Melanjutkan yang tabel ini misalnya? Pakai fase yang ke-9 berapa, kemudian 10 berapa? Ada seperti itu? Ya. Nggak ada? Langsung ke sini? Wih, hebat-hebat. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita balik lagi. Yang ketiga, jika banyak fase adalah N, bagaimana mempresentasikannya? Bagaimana? Cara menuliskannya seperti apa? Kalau banyak fase itu adalah N. Banyak orang yang tertular pada fase ke N. Coba diminta cara menuliskan saja. 2N, Pak. 2N. Dalam bentuk 2 pangkat N, Pak. 2 pangkat N. Ya, Pak. Ini ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat. Oh ya, yang tadi dapat dari mana 2 pangkat N? Dapat dari mana 2 pangkat N? Nebak. Nebak dari atau dari mana? Belum tahu. Ada yang ngasih tahu?
Atau dari buku, dari Google, dari YouTube? Lihat dari buku, Pak. Buku. Ada di buku SMP ya? Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Hubungannya apa? Hubungan fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus. Tadi banyaknya fase tadi dilambangkan apa? N kan? Iya, Pak. Ya, yang soal sebelumnya tadi. Banyaknya fase dilambangkan dengan N. Kemudian banyak orang yang tertular virus dilambangkan apa? Yang tadi. Untuk mendapat Fase penularan. Tadi yang fase sebelumnya. penularan, iya benar. Berapa? Nomor 4 nih mengulangi sebelumnya ya. Untuk mendapatkan banyak orang yang tertular pada fase ke N, maka pola yang digunakan adalah 2N, di mana N adalah fase penularan. Iya, banyaknya fase itu adalah N. Terus banyak orang yang tertular virus itu dilambangkan dengan 2 pangkat N tadi ya. Iya, Pak. 2 pangkat N. Iya, Pak. Sedangkan 2 pangkat N itu adalah di mana N-nya fase penularannya. N fase penularan. Kelihatan tulisannya? Kelihatan, Pak. Ya. Kemudian yang kelima apa? Yang berpikir kritis. Iya, berpikir gitu. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang tertular? 7, Pak. 7 fase. 7. Kenapa 7? Kok bisa 7? Dapat dari mana 7? Dapat dari mana 7? Dijumlahkan, Pak. Karena di awal 1 orang membawa virus tersebut, maka sekarang banyak orang yang tertular adalah 3. Memasuki fase yang kedua, terdapat 2 pangkat 2 orang yang tertular atau sebanyak 4 orang. Dan kata lain, sampai fase kedua, sudah ada 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7 orang yang tertular. Ya, karena awalnya 1 orang kan yang bawa ke wilayah A. Pada fase pertama tertular 2, berarti jumlahkan aja semuanya. Sampai dapat 250 orang ya. Atau yang mendekati. Fase kedua 4 kan? Tambah fase 8, 16. Ini berapa hasilnya? Paskah 250 atau lebih? 250. Lebih 255. Ya. Berarti letak 250-nya kan di sini. Fase ke-7 kan? Ya, berarti benar ya. Merupakan itu ngono lho. Pasti itu tuh orang. Kenapa? Fase itu tahap ya. Tahap pertama, tahap kedua. Kalau 2 dikali 2 kali 2, cara penulisannya seperti apa? Dua.
Sama dengan apa nih? 2 kali 2. 2 pangkat 2 pangkat 2 3. 2 pangkat 5. 2 pangkat Dua ini pangkat 5. 2 pangkat pangkat 5. 3, Pak. ada 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat Pangkat 4. 4. 5 pangkat 2. ya. Nah, sekarang kita ke definisinya lagi. Dari eksplorasi 1 tadi, nah, nilai 1 ini itu sama dengan 2 pangkat 0 kan? 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Kemudian 2 itu sama dengan 2 pangkat n. 2 pangkat 1 ya. Maaf. Kemudian 4 itu sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. 8 itu 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3. Benar nggak? Atau masih bingung? Coba perhatikan ini. Angka yang di fase penularan 1, 2, 3 sampai 8 ini dengan angka yang bawahnya 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Apa yang dapat kalian simpulkan dari sini? Ini terjadi pola di sini kan? Ketika dia 1, ketika 1 dapatnya 2, ketika 2 dapatnya 4, kan? Ketika 3 dapatnya 8, ketika 4 dapatnya 16 dan seterusnya. Kesimpulannya apa dari sini? Kita abaikan dulu yang cerita yang di atas yang banyak ini. Kita perhatikan angka yang baris di atas dengan yang di bawah. Dapat nggak polanya? Apa yang dapat diperoleh dari angka-angka ini? Sini 1 jadinya 2, ketika 2 jadinya 4, 3 jadinya 8. Polanya apa? 2 kali 2 kali 2 gitu Kak, Pak? Di mana dikali 2? Oke, coba kali 2. 1 kali 2, 2. Oke, benar. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. bukan 8. 2. Berarti bukan kan? Bukan kali 2. Berarti pangkat 2. Pangkat 2, Pak. Berpangkat 2. Iya, Pak. Pangkat 2. Apa yang pangkat 2? 2 ini. Dapat polanya? Sini 1 jadinya 2. 2 jadi 4, 3 jadi 8. 4 jadi 16, 5 jadinya 32. 6 jadinya 64, 7 jadinya 28. 8 jadinya 256. Dapat nggak polanya? Polanya apa? Polanya UN sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N. Kita coba ya. Yang menjadi pangkat yang mana? 2. Yang di atas Pak, fase penularan. Yang di atas jadi pangkat. Ya, berarti 2 pangkat 1 benar 2 ya. 2 pangkat 2 berarti 4. 2 pangkat 3 benar nggak 8? Iya. Ya. 2 pangkat 8 benar nggak 256? Benar. Benar. Iya benar. Benar. Ya. Berarti pola yang dapat adalah 2 pangkat N. Kita lanjutkan yang tadi. 1 tadi sama dengan 2 pangkat 0. 256 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali kan? Itu sama dengan 2 pangkat 8. Untuk hasilnya nih
dilambangkan dengan M. Berarti sama dengan 2 dikali 2 sampai dikali 2. Itu sama dengan 2 pangkat N. Dapat disimpulkan untuk definisinya ini ya. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dan ditulis seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A sampai dikali A. Sebanyak N faktor. Nah, sebanyak pangkatnya nih. Pangkatnya 10 berarti 10 kali. Nah, itu untuk definisinya ya. Berikutnya ada pelajaran dan formatur. Ini yang harusnya aman ya, bisa dilaksanakan dan produksi. Untuk yang tadi A pangkat N itu disebut dengan bilangan pangkatnya, perpangkatannya. Atau disebut pangkat, N itu pangkatnya. Kemudian A itu adalah bilangan pokok. N itu pangkatnya, A itu bilangan pokoknya. Ini untuk definisi lainnya. Kalau A bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat positif N. Di sini tadi pangkat negatif N. Kalau dirubah menjadi 1 per, dia pangkatnya jadi positif. Yang kedua, jika ada bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P. Sehingga P pangkat N, P ini dipangkatkan dengan N, sama dengan A. Yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, berarti A-nya tidak boleh 0 kan? Dan M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan M. Ini sama aja ya nilainya, maksudnya senilai aja. 1 dikali M kan M. Berarti sama dengan A pangkat M per N. Itu hanya definisi lain yang ini tadi, yang pertama tadi. Kita buka eksplorasi. Eksplorasi 1.2 sudah ada belum? Bagaimana melihat perbaruannya, konten dan tingkat plagiasi. Kemudian fisiknya Belum ada ya? Oke, gua tambahkan dulu. ada fotokopi, ada pengesahan dan juga menunjukkan nama penerbit, nama dan seterusnya. Dan ada persetujuan dari BNSP dan Eksplorasi 1.2. nasional untuk standar penerapannya ya. Kalau dia itu nasional lolos penilaian BNSP itu 6. Kalau dia itu dicetak penerbit dari ISBN belum ada penilaian BNSP-nya itu 3. Kalau dia itu buku tidak ber-ISBN itu nilainya 1. Berikutnya modul ini adalah materi pelajaran yang disusun sebagian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi tersebut. Coba perhatikan eksplorasi 1.2. Pada tabel eksponen 2 pangkat N. Ini 2 pangkat N, ini hasilnya sebelah kanan. N-nya diganti 1 sampai 10. 2 pangkat 1, 2 hasilnya. 2 pangkat 5 hasilnya 32. 2 pangkat 10 hasilnya 1024. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal nomor 1 sampai 9. Oh ya, ini ada salah nih ya. Nomor 456 ini bilangan pokoknya 2 semua nih. 2 pangkat 6, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Coba kita kerjakan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Kemudian kerangka diktat seperti ini ada data isi, bagian isi, judul dan seterusnya, sajian contoh dan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat 2 kan sama dengan 2 kali 2 ya. Dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan berapa ini? Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 14. 32. 30. Ini ditulis pangkat bisa kan? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5.
Yang kedua, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 128. Berapa? 128. 128. 128. Yang ketiga, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Bingung. Berapa hasilnya? 1024. 1024. Yang keempat, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. 2 sampai 8 kali kan? Dibagi 2 pangkat 6. Ini kali semua nih. Cara baginya kita coret aja ya. Supaya cepat. 6. Sama 6. Berarti sisa 2 kali 2 berapa? 4. Ini tadi yang 128 bisa ditulis dalam bentuk pangkat kan? 2 pangkat berapa? 7. Yang 1024? 2 pangkat 10. 4 ini 2 pangkat 2. 2. Lanjut. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 10 bagi 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? 28. 28. Berapa? Berapa hasilnya? 128. 128. Tadi sama nih ya? Tadi 2 pangkat 7. 6 sama 4. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Berapa hasilnya? Pennya nggak bisa di bawah. Gambar baru aja. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Itu 2 dibagi 2 pangkat 4. 4. 2 kali 2 4 kan. Berarti 2 pangkat 2. 2. Sekarang yang pangkatnya dipangkatkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 pangkatkan 3. Berarti 8 kali 8 kali 8 ya. Berapa hasilnya? 512. 12. Ditulis dalam bentuk 2 pangkat bisa Kak? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Kemudian 2 pangkat 4 pangkatkan 2. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 kan 2. Berarti 16 kali 16 kan? Berapa? 256. 256. Yang terakhir 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. 2 pangkat 2 4 kan? Pangkatkan 5. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya? 1024. 4 lagi. Berapa? Ya benar. 1024. 1024. Ini sama dengan 2 pangkat berapa? 10. 2 pangkat 10, 2 pangkat Yang 256? 2 pangkat 8. 8. 8. 8.
Oke. modul yang kayak PKB kemarin yang ketiga TK kan digunakan secara nasional. Kemudian secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M kali A pangkat N? Kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Coba kita perhatikan ini. Untuk 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu hasil akhirnya 2 pangkat 5. Perhatikan pangkatnya, ketika dikali pangkatnya 2, di sini 3, jadinya pangkatnya 5. Soal yang berikutnya, 5 dengan 2 hasilnya 7. 3 dengan 7 jadi 10. Jadi gimana penulisan secara umumnya? Untuk A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti A pangkat M plus N. A pangkat M plus N. Coba benar enggak? Ketika 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, pangkatnya ditambah ya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 7, 10. Benar kan? Yang kedua, Benar. ketika dibagi lagi. A pangkat M dibagi A pangkat N. 3 pangkatnya 8 dengan 6 hasilnya 2. 10 dengan 3 hasilnya 7. Terus berapa lagi? 6 dengan 4 hasilnya 2. Dia apa kan pangkatnya? A pangkat M min N. Ya, dikurang ya. Pangkatnya dikurang. 8 dikurang 6 kan? 2 benar. 10 kurang 3, 7 benar. Terus yang ketiga tadi 6 dikurang 4, 2 ya. 2. Ya. Jadi ini bentuk umumnya. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Yang pangkatnya dipangkatkan. Nih 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 hasilnya 2 pangkat 9. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 hasilnya 2 pangkat 8. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 hasilnya 2 pangkat 10. Diapain nih pangkatnya? Dikali. Ya dikali. 3 kali 3 9 kan? 4 kali 2 8, 2 kali 5 10. Bentuk umumnya gimana? Ini A pangkat M dipangkatkan N. Berarti A pangkat Pangkat M kali N. ya langsung kalikan. Nah yang 3 ini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dan yang terakhir A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Itu adalah sifat-sifat perpangkatan kan? Nah, jadi sifatnya tadi kita dapat 3. Kemudian ada pengembangan lagi sifatnya. Ada beberapa nih. Ada 7 sini. Ini hanya pengembangan aja. Intinya yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dikurang itu pembagian berarti. Kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Ini pengembangannya aja. Kalau ada 2 kan, AB pangkat M. Berarti dua-duanya dipangkatkan. Ini kalau A per B dipangkatkan M, berarti dipisah nih ya. A-nya dipangkatkan M, kemudian dibagi B-nya pangkatkan M. Dan seterusnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Untuk definisi eksponen dan sifat-sifat pangkat. Itu materinya di share nggak, Pak? Ya, nanti ada di share. Nggak usah dicatat. Nanti Bapak share di Classroom. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada.
tetapi kaitannya dengan proses ada siswa kan. Tapi secara pribadi saya kalau saya baca aplikasi ada masalah yang saya cenderung tidak menerjemahkan. Saya lebih ingin memberikan wawasan ke siswa terbiasa dengan ilustrasi. Ya, sudah Pak share ya. Yang eksplorasi 1.2 nanti dikerjakan berkelompok ya. Yang ini tadi. Kelompok yang kemarin yang dibagi itu. Ada 9 kelompok. Semua anggota kelompoknya mengumpulkan ya hasil diskusinya. Jadi masing-masing mengirimkan hasil diskusi kelompoknya. Bahkan tempatnya. Diskusikan eksplorasi 1.2 ya. Ya, di pengolahan. Jadi ada dapat juga pengalaman atau kita dapat ya bahasanya itu bahasa India yang tinggi. Mungkin kalau kita bisa menartikan ya bahasa India yang tinggi ini artinya seperti ini, kita luruskan sehingga pemahaman anak-anak itu tahu artinya seperti ini maksud dan tujuan. Mungkin saya seperti itu. Kalau di kemaritiman, kalau tanah perikanan ada tadi boleh kalau itu Pak silakan. Setinggi ya Pak sekolah karena itu ujian kepala sekolah yang menggunakan. Ya. Oke, silakan ada lagi. Pertanyaan. Nah, tugas kelompok sudah tampil. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Anggota kelompoknya sudah ada kan kemarin? Sudah dapat anggota semua? Sudah. Ini kelompok jujur kenapa 3 orang aja? Di materi berikut akan kita lihat ya berapa saran minimalnya. Kurang 1 nih. Siapa yang mau kelompok jujur? Tahu saya itu Sandika atau Melisa atau Tessa Diamond? harusnya ada 8. Tessa pindah ke jujur ya. Tessanya ada? Jangan ulangin, Pak. Hah? Siapa? Sama pindah nih, harus ada yang pindah. Sandika? Sandika, Melisa? Ulun aja nanti pindah. Siapa namanya? Sandika. Sandika ya. Aku langsung. Sama Pak Imran. Sandika yang pindah ke kelompok jujur ya. Jadi pas sudah ya. Ada 9 kelompok. Untuk tugas kelompok nggak ada yang ditanyakan ya.
Sudah paham ya? Ya, Pak. Jadi semua anggota kelompoknya nanti tulis di lembar kerjanya nama-nama anggotanya siapa aja. Nama kelompoknya tulis, misalnya Cinta Damai. Anggotanya siapa aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau nggak ada yang tanyakan kita akhiri ya pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita foto bersama dulu. Ayo kameranya dinyalakan semua. Kita foto bareng. Yang pertama fotonya rapi, yang kedua bebas. Mau gaya apa boleh. Ayo. Yang belum pakai baju silakan pakai baju dulu. Pakai baju bebas ke apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Daripada kamu baju. Baju bebas ke, Pak? Ya, ya. Yang penting pakai baju aja dulu. Daripada suruh cari baju nggak dapat baju. Oke, Pak. Oke, ayo. Silakan kameranya. Widya, Dianya ada dua ya. Dia Puji, dua Anggrek. Ini panggilannya dia ini apa? Dia dua-duanya dia juga dipanggil. Rata-rata sudah jam 8 dan 15. Ada juga yang baru jam 5 ya. Ayo nyalakan kameranya. 15. Melisa, Siti Hamdiah, Nurhayati, Diah, Karina, Siti Fatimah, Saldima, Heni, Alpialia Sipa, Apipa, Lahia, Kamila. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Sekarang dia bebas. Apakah boleh kita lanjut? Masih ada yang di 9? Ayo, mau gaya bebas. Masih prinsip dan selalu Pak itu ya. Sudah? Setiawan, ayo gayanya mana? Ya, Pak. Oke, 3, 2, oh belum gaya, gini dah. 3, 2, 1. Nah, dia baru masuk. Ulangi lagi. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Terima kasih semua sudah bergabung. Sebelum kita tutup, silakan pimpin berdoa lagi. Siapa pimpin berdoa? Setiawan, ayo Setiawan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat ya. Silakan lanjutkan pelajaran berikutnya. Salam sehat semuanya ya. Iya, jangan di Terima kasih, Pak. Ya, yang mau lab Terima silakan. kasih, Pak. Yang mau lab silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, kok kayak mengkilap banget.